Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Pada langsung saja perkenalkan, nama saya Nur Ihsan Kurnia, dengan NIM 25009501032, dari kelas PT IKB angkatan 2025, pendidikan teknik informatika dan komputer, jurusan teknik informatika dan komputer, Universitas Negeri Makassar. Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan semua materi-materi himpunan dan kombinatorika yang belum dipelajari sama sekali dalam kelas Bapak Fadli Rahman Baso, insyaallah. Langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi sebelum kita lebih jauh masuk, kita harus tahu dulu apa itu himpunan. Jadi himpunan itu secara sederhananya adalah kumpulan benda atau objek yang bisa kita jelaskan dengan jelas, atau bisa kita ya intinya jelas lah. Ya, artinya kita bisa tahu apakah sesuatu tersebut termasuk dalam himpunan atau tidak. Jadi objek dalam himpunan itu disebut elemen atau anggota. Langsung masuk notasi himpunan. Jadi dalam himpunan itu ada yang namanya notasi himpunan. Jadi notasi himpunan itu kayak bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan kumpulan objek secara akurat. Nah, dalam matematika diskrit ini ketepatan penulisan notasi ini sangat krusial, karena satu simbol saja yang berubah, maka logika dari sebuah elemen atau objek itu kumpulan objek itu bisa berubah logikanya. Nah, dalam adapun jenis-jenis notasi himpunan, langsung saja. Jadi jenis-jenis notasi himpunan itu ada yang pertama notasi keanggotaan. Jadi ini cara kita untuk menyatakan sebuah benda itu masuk atau tidak masuk dalam suatu grup. Nah, langsung saja kita masuk ke notasi yang pertama. Jadi notasi yang pertama itu ini bisa kita lihat. Jadi arti dari notasi ini itu adalah anggota dari atau element of. Ya, apa maksud dari element of ini? Jadi dia itu ketika misal anggota dari intinya jadi himpunan A itu adalah anggota dari himpunan B. Jadi langsung saja masuk ke contoh supaya kita tidak bingung. Oke. Jadi contohnya itu kita di sini punya himpunan A yang mana anggotanya itu, elemennya itu adalah 2, 4, 6, 8. Nah, pertanyaannya adalah apakah 4 itu termasuk elemen atau yang anggota dari A artinya. Jadi dia itu masuk. Kenapa? Karena sudah bisa kita lihat di sini dalam himpunan A ada anggota nomor 4. Intinya dia itu masuk dalam himpunan tersebut. Jadi termasuk karena 4 di sini masuk di anggota himpunan ini 4. Jadi dia dinyatakan seperti ini. Lanjut. Notasi yang kedua itu adalah bukan anggota dari. Ini artinya intinya jadi ketika satu elemen itu atau satu pernyataan itu tidak termasuk dalam satu himpunan. Jadi misal kita di sini punya himpunan A, yang mana himpunan A itu semuanya itu adalah 1, 3, 5, 7. Intinya bilangan ganjil yang lebih kecil daripada 9, ya. Nah, di sini dinyatakan bahwa 2 bukan anggota dari A. Kenapa? Karena ya tidak ada dalam anggota A yang dinyatakan di sini tidak ada nomor 2 di sini. Makanya nomor 2 dinyatakan bukan anggota dari A. Intinya dia tidak termasuk lah dalam anggota himpunan yang dinyatakan itu.
Ya lanjut, tanda selanjutnya yaitu yang begini. Apa maksudnya? Ini adalah jumlah anggota atau kardinalitas. Jadi dia tuh menghitung berapa banyak anggota dalam suatu himpunan tersebut. Misal kita di sini punya contohnya saja, di sini kita punya himpunan A yang mana anggotanya itu 1, 2, 3. Otomatis jumlah anggotanya atau kardinalitasnya ketika ditanyakan maka dia berjumlah 3 kardinalitas. Walaupun di sini sebenarnya tidak terpaku pada 1, 2, 3 sebenarnya. Mungkin 2, 4, 6, 8. Kalau misal 2, 4, 6 di sini tetap anggotanya tidak. Intinya jumlah, bukan jumlah yang ketika dikalikan atau tambahkan atau segala macam. Intinya jumlah yang ada dalam himpunan tersebut, jumlah anggota yang ada dalam himpunan tersebut, itu yang dinamakan dengan kardinalitas. Karena di sini kita punya 3 anggota, ya. Anggota pertama itu nomor 1, anggota kedua nomor 2, dan anggota nomor 3. Ketiga itu nomor 3. Jadi dinyatakan di sini kardinalitas dari A adalah 3. Ada 3 jumlah anggota. Lanjut. Jenis-jenis notasi himpunan ada. Jenis yang kedua itu adalah notasi jenis himpunan. Maksudnya itu adalah beberapa simbol khusus untuk kelompok angka yang sudah disepakati secara internasional. Langsung saja kita ke yang pertama, itu adalah ini, itu tanda bilangan asli. Jadi bilangan asli itu adalah mulai dari 1, 2, 3 sampai seterusnya. 0 tidak termasuk, tidak juga termasuk bilangan negatif juga tidak termasuk. Jadi intinya mulai dari 1 lah, ya, dan bukan juga desimal. Lanjut, notasi yang kedua, simbol yang kedua yaitu simbol bilangan bulat. Jadi bilangan bulat ini termasuk bilangan negatif, 0 dan juga positif. Intinya dia itu bukan desimal. Kalau bilangan asli kan terpaku di lebih dari 0. Kalau bilangan bulat itu tidak terpaku. Intinya dia itu bukan desimal, mau itu angka mau itu bilangan negatif atau positif ataupun mungkin bilangan 0. Itu yang termasuk bilangan bulat. Oke, masuk bilangan rasional. Bilangan rasional itu bisa ditulis P per Q. Intinya dia itu bilangan desimal lah intinya. Dan juga bilangan desimal bisa ditulis P per Q. P begini juga bisa. Masterpiece. Okay. Ini juga bisa Q, anggap saja ini Q ya. Dan juga Q tidak sama dengan 0. Lanjut, kita notasi selanjutnya adalah bilangan real. Jadi bilangan real adalah semua bilangan pada garis bilangan. Jadi pokoknya itulah bilangan real. Semua garis bilangan pada garis bilangan, maksudnya itu intinya bilangan real itu adalah bilangan yang dapat ditemukan dalam kehidupan nyata untuk mengukur sesuatu lah, misalnya jarak, suhu, berat atau kecepatan. Itu yang dinyatakan dengan bilangan real. Notasi selanjutnya adalah himpunan kosong. Itu tidak punya elemen atau tidak termasuk elemen. Itu yang dinyatakan dengan itu ketika itu adalah himpunan kosong ini. Lanjut, semesta, ditulis saja S atau U, himpunan semesta. Jadi seluruh elemen yang dibahas. Langsung saja kita ke contoh-contohnya.
sini kita punya contoh soal bilangan asli. Contohnya itu tentukan apakah 0 termasuk bagian dari bilangan asli jika bilangan asli itu didefinisikan sebagai 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, otomatis jawabannya adalah bukan anggota dari, karena sudah saya jelaskan tadi kalau bilangan asli itu adalah bilangan bukan desimal, intinya bilangan bukan desimal yang lebih dari 0, yang lebih besar daripada 0. Nah, karena 0 bukan termasuk dari bilangan asli, maka dinyatakan seperti ini. Karena ya bilangan asli itu mulai dari 1, bukan mulai dari 0, dan 0 tidak termasuk bilangan asli. Oke, lanjut. Bilangan bulat. Tentukan apakah minus 7 itu anggota dari bilangan bulat. Jawabannya otomatis ya, 7 itu termasuk bilangan bulat, karena bilangan bulat itu mencakup bilangan negatif, 0 dan juga positif. Jadi otomatis minus 7 itu termasuk bilangan bulat. Oke, lanjut. Q, bilangan rasional. Atau bilangan rasional. Contoh soalnya itu tentukan apakah 0,25 termasuk anggota dari bilangan rasional. Nah, jawabannya 0,25 itu termasuk di sini. Kenapa? Karena 0,2 itu sama saja ketika dikatakan itu 1/4. Jadi karena bisa ditulis 1/4, bisa ditulis seperti ini ya, maka dia itu dianggap bilangan rasional. Oke, lanjut. Contoh-contoh soal bilangan real. Nah, soalnya itu tentukan apakah akar pangkat 5 termasuk bilangan real. Jawabannya akar pangkat 5 itu adalah bilangan irasional, tapi tetap bilangan real. Jadi dia itu termasuk bilangan irasional, tapi ya tetap juga termasuk bilangan real. Makanya dinyatakan termasuk anggota dari bilangan real. Oke. Lanjut. Himpunan kosong. Ketika soalnya tuh jika A yaitu X, di mana X lebih kecil daripada 0 dan X termasuk anggota dari bilangan asli, maka tentukan A. Nah, jawabannya karena seperti yang saya jelaskan tadi, tidak ada bilangan asli yang kurang dari 0, maka A itu kosong. Himpunan adalah himpunan yang kosong karena ya tidak ada bilangan asli yang kurang dari 0. Soalnya. Oke, lanjut. Himpunan semesta. Misal kita punya semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10. Kemudian kita punya himpunan A, yang mana dia itu bilangan genap yang lebih kecil sama dengan 10. Nah, maka tentukan komplemen A. Nah, seperti yang kita tahu, komplemen A itu adalah apapun dari semesta itu yang tidak termasuk dalam himpunan A. Jadi makanya ditulisnya tuh di sini 1, 3, 5, 7, 9. Kenapa? Karena di sini di himpunan A ini sudah ada bilangan 2, 4, 6, 8, 10. Maka yang diambil itu adalah anggota-anggota semesta. Ini anggota-anggota himpunan semesta ini yang diambil, kemudian dimasukkan di komplemen A. Oke. Itu saja. Langsung kita masuk ke jenis-jenis notasi himpunan. Yang ketiga,
itu notasi relasi antar himpunan. Jadi kita di sini punya notasi yang pertama, namanya itu himpunan bagian atau subset. Artinya itu ya semua anggota A ada di anggota himpunan B. Jadi contohnya seperti ini. Ketika kita punya himpunan A yang mana itu elemennya itu 1, 2, kemudian kita punya himpunan B yang mana anggotanya itu atau elemennya itu 1, 2, 3, maka otomatis dinyatakan seperti ini. Himpunan A adalah semua himpunan A itu adalah bagian atau subset dari bagian B. Lanjut, notasi kedua yaitu subset murni atau proper subset, yaitu ketika artinya itu A adalah proper subset B jika dan hanya jika A itu termasuk anggota atau bagian dari B dan A tidak sama dengan B. Contoh, intinya itu adalah A itu bagian dari B tapi A tidak sama dengan B. Nah, contohnya saja kita lihat di sini, kita ya sama saja. A itu anggotanya 1, 2 dan juga B kita punya anggotanya 1, 2, 3. Nah, maka A itu ditulis seperti ini. A termasuk proper subsetnya B karena semua elemen A ada di B dan A itu tidak sama dengan B. Kenapa dikatakan A tidak sama dengan B? Karena mau dilihat caranya bahasakan di intinya A itu walaupun di sini kita punya himpunan A yang anggotanya itu sama dengan B, dia itu tetap dinyatakan tidak sama dengan B. Kenapa? Karena B itu tetap himpunan B itu tetap anggotanya 1, 2, 3, sedangkan A itu anggotanya itu cuma 2, itu 1, 2. Jadi seperti itulah, tidak sama dengan B. Andaikan dikata A itu sama dengan B, berarti maka dia itu sama persis. Misal himpunan A 1, 2, 3, terus himpunan B itu juga 1, 2, 3, itu yang dinyatakan sama persis. Makanya di sini dinyatakan tidak sama persis karena mau bagaimanapun himpunan A itu tetap 1, 2 tuh saja, himpunan B itu tetap 1, 2, 3, tetap berbeda tuh himpunannya. Tapi elemen A tetap ada di halaman B tuh. Makanya dinyatakan proper subset. Tetap ada perbedaannya. Lanjut, notasi. Jadi notasi yang ketiga yaitu himpunan bagian. Kenapa aku tulis begini? Ya, oke, lanjut saja. Jadi dia itu ketika penjelasannya itu seperti ini. A adalah himpunan bagian. Ya, intinya jika dan hanya jika terdapat setidaknya satu elemen A yang bukan anggota elemen B. Jadi intinya ada anggota dari himpunan A itu yang tidak ada di B. Misal seperti ini, kita punya himpunan A yang anggotanya itu 1, 4. Kemudian kita punya himpunan B yang anggotanya itu 1, 2, 3. Nah, maka dinyatakan seperti ini, bukan himpunan bukan himpunan bagian. A bukan himpunan bagian dari B karena ini tetap berbeda. Ada satu elemen yang tidak ada di B, itu elemen 4. Kita lihat di sini tidak ada nomor 4, makanya dinyatakan A bukan elemen dari B. Lanjut, sama dengan ya dua himpunan sama, maksudnya itu dua himpunan sama jika memiliki elemen yang persis, tapi urutannya itu tidak penting. Misal kita di sini punya A itu
anggotanya adalah 1, 2, 3, B 3, 2, 1. Maka A itu tetap B karena punya elemen yang sama persis. 1, 2, 3, di sini juga 1, 2, 3. Nah, urutannya itu tidak berpengaruh. Yang penting elemen-elemennya itu semua sama. Oke. Lanjut ke materi selanjutnya, kombinatorika. Jadi dalam himpunan itu ada cabangnya yaitu kombinatorika, yang mana mempelajari tentang peraturan, penyusunan, dan juga pencacahan objek-objek. Fokus utamanya adalah menghitung jumlah kemungkinan tanpa harus mendaftar satu persatu. Misal yang diselesaikan dalam bidang ini, masalah-masalah yang diselesaikan dalam bidang ini termasuk bagian dari kombinatorial. Analisis kombinatorial digunakan untuk menentukan banyaknya cara menyusun elemen-elemen suatu himpunan yang memenuhi syarat tertentu. Langsung saja kita masuk ke yang termasuk dalam kombinatorika, yaitu yang pertama adalah prinsip dasar pencacahan atau basic counting principle. Yang pertama adalah rule of sum atau kaidah penjumlahan. Jadi itu ketika kejadian pertama terjadi dalam m cara, dan ketika kejadian kedua dapat terjadi dalam n cara. Serta kedua kejadiannya itu tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Jadi logikanya itu pakai atau, dan operasinya itu dijumlahkan jadi m tambah n. Contoh saja, seorang mahasiswa ingin membeli satu buku. Di toko ada 5 buku matematika dan 4 buku fisika. Berapa banyak pilihan buku yang bisa ia beli? Jadi jawabannya itu tinggal ditambah saja. Misal ini 5 tambah 4, maka otomatis dia punya 9 pilihan. Karena di sini dinyatakan dia hanya mau beli satu buku, bukan mau beli berpasang-pasangan atau tidak memilih langsung keduanya. Intinya syarat utamanya tuh dalam kaidah penjumlahan adalah hanya satu tindakan yang dipilih atau satu pilihan lah. Karena seperti yang contoh tadi, karena ia hanya ingin membeli satu buku, itu termasuk syaratnya. Oke, syarat kedua, mana brosurku? Himpunan cara A dan juga himpunan cara B tidak memiliki irisan. Jadi tidak ada irisannya di sini. Intinya tidak dapat dilakukan secara bersamaan lah itu kalau kaidah penjumlahan. Lanjut, kaidah perkalian atau rule of product. Jadi kaidah ini digunakan untuk kejadian yang terdiri dari beberapa tahapan atau terjadi secara berurutan atau simultan. Jadi logikanya itu kita pakai dan, operasinya itu dikalikan. Contoh soalnya, seorang mahasiswa ingin memakai baju dan celana. Ia memiliki 3 baju berbeda dan juga 2 celana berbeda. Berapa banyak pasang pakaian yang bisa ia bentuk? Otomatis kita kalikan. Kenapa dikalikan? Karena ia ingin memakai baju dan celana secara bersamaan. Karena dia itu kenapa bisa dikatakan ini masuk dalam rule of product? Kenapa? Kita lihat syarat utamanya. Syarat utama yang pertama itu adalah ada tahapan prosedur, ada tahapan yang harus dilakukan. Jadi tahapannya itu kan dia harus memakai baju dan celana. Yang syarat kedua adalah kejadian kedua itu tergantung pada selesainya kejadian pertama atau dilakukan bersama-sama dengan satu paket. Karena dia dilakukan bersama-sama dengan satu paket, karena ia ingin memakai baju dan celana, karena ini satu paket otomatis dia termasuk dalam rule of product. Lanjut, kita masuk ke metode pencacahan lanjutan atau advanced counting techniques. Yang pertama itu adalah faktorial. Faktorial adalah
operasi matematika yang digunakan untuk menghitung hasil perkalian berurutan dari suatu bilangan bulat positif hingga 1 hingga jadi 1. Nah, rumusnya itu seperti ini. N faktorial sama dengan N dikali N kurang 1, N kurang 2, dan seterusnya, N kurang 3, N kurang 4 sampai dapat kali 1. Misal contohnya di sini faktorial 4, berarti itu 4 kali 4 kurang 1 kali 4 kurang 2, hasilnya 4 kurang 3, tapi karena sudah 1 ditulis 1 saja. Sama saja kalau dibilang seperti ini. Intinya dia itu berkurang terus, berkurang 1 setiap dikalikan sehingga mencapai kali 1. Nah, hasilnya itu ini yang dikalikan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Oke. Lanjut, ada metode pencacahan yang lanjutan atau advanced counting techniques. Yang kedua itu permutasi. Itu cara menyusun objek dengan memperhatikan urutan objek. Jadi ketika urutannya berbeda, otomatis dianggap susunan yang berbeda juga. Ya, rumusnya tuh bisa kita lihat di sini. Ini rumusnya. Yang mana N itu adalah objek yang tersedia dan juga R adalah jumlah objek yang dipilih. Contoh, dalam sebuah organisasi ada 4 kandidat. Oke, dalam sebuah organisasi ada 4 kandidat. Oke. Ada 4 kandidat yang akan dipilih 2 untuk menduduki posisi ketua dan wakil ketua. Nah, berapa banyak susunan pengurus yang mungkin? Nah, karena posisi ketua dan wakil ketua secara memiliki uturan, jadi Andi itu ketua dan juga Andi bukan kalau Andi itu ketua maka otomatis dia bukan wakil. Maka digunakan permutasi dengan N sama dengan 4, jadi N nya itu 4 dan juga R nya objek yang tersedia itu 4 dan jumlah objek yang dipilihnya itu 2 atau jumlah susunan yang dipilih itu 2. Nah, ada 2 cara. Yang pertama itu cara yang biasa, ini 4 seperti ini, faktorial 4 dibagi faktorial 4 kurang 2 sama dengan faktorial 4 bagi faktorial 2. Jadi dicari saja, langsung saja dicari faktorial 4 itu hasilnya berapa, 24 faktorial 2 juga hasilnya berapa, kemudian dibagikan. Nah, hasilnya itu yang masuk kemungkinannya 12. Nah, cara yang kedua adalah dijabarkan atau diuraikan lah yang faktorial 4 ini atau faktorial n-nya faktorial l-nya itu diuraikan. Misal di sini ada faktorial 4. Faktorial 4 kurang bagi faktorial 4 kurang 2. Oke, jadi kita hasilnya itu faktorial 4 faktorial 4 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, caranya adalah kita uraikan dulu faktorial 4 itu sehingga menjadi bilangannya itu sama dengan faktorial pembagi. Seperti ini. Diuraikan dulu sampai ketemu angka 2. Intinya sampai sama yang di bawah ini. Kemudian kita hapuskan saja. Kita coret saja kedua faktorial ini. Kemudian ini dikali sehingga hasilnya itu sisa 4 kali 3. Jadi ini sudah tidak ada, ini sudah tidak ada karena dicoret, karena dia sudah sama. 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi dalam soal ini ada 12 kemungkinan susunan pengurus. Lanjut, kombinasi. Mana kombinasi itu adalah cara menyusun seluruh jumlah objek tanpa memperhatikan urutan objek. Artinya bahkan jika urutannya berbeda, tiap objek yang tapi dengan objek yang sama tetap dianggap pilihan yang sama. Bisa kita lihat di sini rumusnya. Langsung saja masuk ke contohnya. Jadi contohnya itu seorang koki ingin memilih 2 jenis sayuran, berarti ini R-nya.
dari 4 jenis sayuran yang tersedia. Berarti ini sini N-nya, yang objek yang tersedia. Untuk membuat sup, berapa banyak kombinasi sayuran yang bisa ia pilih? Jawabannya, si koki itu karena si koki itu tidak peduli apakah mengambil bayam dulu atau lalu wortel, atau wortel dulu lalu bayam. Hasil supnya tetap sama, maka digunakan kombinasi ya seperti yang saya bilang tadi, di sini R-nya, di sini N-nya. Ya gitu. N sama dengan 4 ya. Cara yang pertama sama saja seperti tadi. Kita selesaikan dulu dalam kurung ini. Bukan sama seperti tadi sih, mirip seperti tadi. Jadi 4 faktorial di sini punya 4 faktorial, 2 faktorial kali 4 kurang 2 faktorial. Otomatis kita punya 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial. Jadi masing-masing dicari saja hasilnya. 4 faktorial berapa hasilnya? 2 kali dicari semua faktorialnya, hasil faktorialnya. 2 faktorial berapa kali 2 faktorial berapa, hasilnya ya seperti pembilangan biasa saja. Jadi ini adalah hasil dari faktorial tersebut. 24 bagi 2 kali 2 sama dengan 24 bagi 4, itu sama dengan hasilnya 6. Oke, cara yang kedua seperti mirip-mirip yang tadi, diuraikan. Jadi di sini kita misal diuraikan N-nya, misal di sini 4, dikali saja dulu, kali 3 kali 2. Karena kali 2 kemudian difaktorialkan 2-nya. Karena sudah difaktorialkan 2-nya, kita hapus 1 faktorial yang sama jumlahnya dengan faktorial yang di atas ini. Coret saja. Jadi ini sudah hilang karena dia sudah sama. Ini juga operasinya juga hilang. Maka kita punya 4 kali 3 kali 4 kali 2 ini. Ya, kali seperti biasa saja. Hasilnya dulu dicari. 4 kali 3 12, 4 kali 2 kali 1 2, kemudian dibagi. Jadi di sini ada 6 kemungkinan kombinasi sayuran. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabil haqq. Astagfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.